Ini ada informasi vaksinasi HPV bisa membahayakan nyawa anak. Fakta atau hoax, Bang? Hoax. Nah, itu ada videonya, Bang. Geser. Ini kacau nih yang bikin ya. Ini ada video seorang bapak yang protes terhadap anak-anaknya terhadap proses vaksinasi lah gitu ya. Ya. Karena akan mengancam nyawanya. Nah, video ini setelah kita tracking, ini adalah video protes bapak-bapak ketika vaksin COVID 2020 ya. Ya. Nah, saya kenal nih dia. vaksin Lupa COVID. namanya siapa. Jadi dia memang anti COVID nih dulu. Ya. Nah, video ini kemudian karena ada vaksin dan narasi, tapi tidak ada HPV dari kalimatnya, nggak ada. Iya. Jadi setelah dia kita cuma cek protes vaksin ya sebenarnya. Vaksin. COVID. Nah, sementara kalau kita cek di beberapa pemberitaan bahwasannya vaksin HPV itu tidak ada menimbulkan masalah kematian pada anak gitu ya. Studi menunjukkan efektif menurunkan infeksi dan risiko kanker serviks gitu. Dan pemberiannya pada anak usia 9 sampai 13 tahun karena respon imun pada usia tersebut lebih optimal. Bahkan vaksin HPV merupakan uji coba yang membahayakan tidak didukung bukti ilmiah yang bersifat menyesatkan. Jadi jika ada yang menyebut vaksin HPV membahayakan, belum ada bukti ilmiah yang bisa dipercaya gitu ya. Jadi sejauh ini vaksin HPV itu masih bisa dipercaya dan itu akan mengantisipasi kanker serviks ya. Kanker serviks pada perempuan ini. Nah, ini yang kemudian dinarasikan pada video ini. Itu HPV bukannya bermanfaat ya buat wanita ya? Iya, untuk anak, karena ini kan 9-13 tahun, Bang. Kalau untuk ibu dewasa kan sudah ada. Nah, ini untuk anak 9 sampai 13 tahun. Dalam kajian yang dilakukan oleh ahli kesehatan, 9 sampai 13 tahun itu dianggap ideal karena imunnya terbentuk pada usia itu lebih optimal. Ya. Nah, sehingga dilakukanlah pada usia itu. Itu alasannya kemudian vaksin HPV dilakukan pada usia tersebut. Sementara terkait dengan berita vaksin HPV ini berbahaya bagi anak, saya belum menemukannya ya, kecuali yang ada dalam bentuk konten hoax ini. Nah, Bapak ini sebenarnya bukan memprotes HPV gitu ya. Dulu dia memprotes vaksin COVID-19. Ya, jadi nggak ada urusannya sama HPV sebenarnya. HPV ya, ini si Bapak ini memang dari dulu anti vaksin COVID. Jadi memang ada di banyak juga yang kelompok masyarakat kita yang mempercayai teori konspiratif gitu ya. Menganggap ketika kita suntik vaksin itu ada kita diinjeksikan chip gitu ya. Segala macam zaman dulu. Ya, chip itu akan memonitor kita kemanapun gitu ya. Nah, kayak di film-film Hollywood itu. Ya, benar. Ada tuh filmnya tuh memang. Tapi kenapa dia tiba-tiba membuat informasi hoax? Cantelannya apa ya? Mungkin karena pertama, vaksin itu kan sangat dekat dengan kita, Bang. Karena setiap rumah itu usia 9 sampai 13 tahun itu kan banyak gitu. Kelompok usia itu. Nah, ketika dia jadikan itu konten anak 9 sampai 13 tahun, pasti akan banyak ibu-ibu yang membaca gitu. Itu berarti di Facebook dia? Iya, di Facebook, kemudian di Instagram. Di Instagram juga. Nah, yang paling sedih itu adalah ketika Anda ini membuat informasi hoax tentang kesehatan, Bang. Iya. Karena ada orang yang pengen sembuh gara-gara baca informasi hoax, kemudian dia ikuti, ternyata malah jadi sakit. Iya. Ada juga yang sehat, kemudian pengen sehat, kemudian dia pengen melakukan sesuatu gara-gara informasi Anda nggak jadi. Ngeri. Misalnya dia pengen suntik HPV nih untuk melindungi diri dia. Tapi karena Anda bilang tadi HPV itu berbahaya bagi tubuh manusia, nggak jadi dia. Nggak jadi. Dan pada satu ketika dia terkena kanker gitu. serviks. Nah, itu kan juga berbahaya. Itu. Sebenarnya HPV kan tuh tujuannya untuk ini, Bang, untuk bentuk imun kan. Untuk imun, pencegahan. Terutama buat kebetulan anak saya semuanya udah HPV, Bang. Iya. Gitu.
untuk melindungi dia juga gitu nanti kalau Kalau sudah. anak saya belum, Bang. Ya, Ada laki-laki semua kan. Laki baru kan. Untuk Baru ya. untuk melindungi dia sebelum menikah. Ya. Gitu. Karena dia bisa menularkan. Bisa menularkan penyakit seksual. Oke, Bang. Sip. Vaksinasi HPV bisa membahayakan nyawa anak dinyatakan hoax. Hoax. Aduh. Oke, Bang. Sudah 6 informasi hoax yang kita sampaikan. Semoga bermanfaat dan ini merupakan edisi terakhir Ramadan dong. Nanti kan habis lebaran ada lagi. Oke, Bang. Jadi Siap. teman-teman kita akan berjumpa lagi nanti Viral Tapi Hoax di edisi Ramadan ini hari terakhir. Nanti kita lebaran, mudik, kemudian di bulan April kayaknya ya. 1 April kita akan kembali. Tapi mungkin nanti hostnya Furqon kayaknya. Furqon ya. Kita beri pas dulu buat Furqon. Furqon. Yang biasanya di belakang layar, Ya. sekarang di depan layar gitu. Oke. Mudah-mudahan Viral Tapi Hoax terus Bang, gimana saran kesan-kesannya dengan Viral Tapi Hoax? Jadi Ini dong. Ini sebelum pesan Ramadan ini. Ya, yang satu yang saya tahu membumikan atau mempopulerkan di Bang Hoax itu berat, Bang. Ya. Dalam bentuk teks ya tulisan. Tapi di Viral Tapi Hoax dengan Bang Gaib, saya belajar ternyata bisa juga dikemas itu menjadi informasi yang bisa dikonsumsi lebih banyak oleh pemirsanya. Ya. Bahkan banyak orang yang motong-motong dibikin Ya. hoax lagi. Saking keselnya sama kita gitu. Oke, terima kasih Bang Kastil. Terima kasih Bang Gaib. Oke, Telah diajak teman-teman, ke sini. demikian Viral Tapi Hoax edisi Ramadan kali ini. Sampai ketemu di Viral Tapi Hoax setelah mudik lebaran. Selamat Ramadan, selamat mudik. Semoga lebaran Anda berjalan dengan lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bose.